Ini gue jawab ya, bukan gue nggak dapat apa-apa. Ini sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gue pengen cerita guys, pengen cerita kenapa gue ke Malaysia. Gue ceritain semuanya karena banyak ya, banyak di antara, ada yang berkomentar itu katanya gue tuh bertahun-tahun di Malaysia tapi nggak punya apa-apa di kampung. Oke, sekarang gue ceritain dari awal dulu guys. Kenapa gue kerja ke Malaysia? Awalnya sih dulu gue tuh waktu kelas 4 SD gue tuh udah kerja guys. Kelas 4 SD sambil sekolah, gue tuh sambil kerja gitu. Kerja dan sekolah gitu. Jadi gue tuh deres getah dulunya. Deres getah tuh apa ya? Getah karet tuh lah. Jadi jam 1 pagi itu gue udah start kerja sampai pukul 3 saya balik ke rumah, sholat, balik ke rumah, mandi, ke masjid, lalu ya sholat subuh, mengaji. Itu masih kecil gue guys, masih kelas 4 SD gitu. Habis mengaji pagi, balik lagi ke kebun, ambil getah yang gue deres tuh, ambil getah sampai pukul 6 gitulah, pukul 6 atau 6:30 gitulah. Habis itu ke sekolah itu sampai jam 12, karena kalau di sini tuh sekolahnya tuh sampai jam 12 saja, nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan 1 hari full gitu kan kalau sekolah gitu. Kalau di sini nggak, sampai pukul 12 saja. Dari pukul 12 itu sampai rehat sampai pukul 1. Pukul 1 tuh mandi jalan ke sekolah madrasah sampai pukul 4. Pukul 4 tuh rehat, pukul 5 tuh sudah berangkat mengaji lagi. Mengaji itu pukul 5 berangkat, sebab sini 5:30 sudah azan maghrib, dan mengaji sampai pukul 8. Pukul 8 tuh balik, berehat sekejap, 1 jam, setengah jam macam itu. Habis itu mengaji kitab gitu. Mengaji kitab itu 1 jam lah, kurang lebih 1 jam gitu. Kalau start dari pukul 9, pukul 10 sudah siap. Habis itu berehat lah, tidur sampai pukul 1 lagi. Pukul 1 berangkat lagi. Jadi fullnya rehat gue tuh kalau dulu waktu masih kelas 4 SD itu, fullnya rehat itu hanya hari Ahad dengan hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Kenapa hari Ahad? Hari Ahad saya sekolah SD itu cuti. Hari Jumat saya sekolah agama itu cuti. Sekolah madrasah itu cuti. Jadi disitulah gue tuh banyak istirahat. Selain dari hari itu, gue tuh nggak banyak istirahat. Kenapa gue nggak berhenti sekolah? Karena tuh gue tuh pengen masih sekolah, tetapi di sisi lain saya harus kerja. Karena bapak gue dengan mak gue sudah pisah, sedangkan adik-adik gue tuh masih kecil. Ada yang paling muda itu masih susu, yang nomor 2 pun masih ya susu lah, waktu itu masih kecil lah gitu ya. Habis itu setelah gue lulus SD, gue kerja di sini, kerja masih deres getah juga dalam 1 tahun lebih lah gitu. Habis itu gue memberanikan diri untuk datang ke Malaysia gitu. Gue berehat beberapa tahun di sini setelah lulus SD itu, lulus sekolah. SD di sini 6 tahun kan. Jadi gue setelah lulus SD itu gue berehat berapa tahun, kerja di sini lah, bukan rehat, nggak kerja ya.
kerja-kerja di sini gitu. Untuk yang siapa sih anak yang tega membiarkan ibunya harus bekerja sedangkan adik-adiknya masih kecil gitu. Jadi gue ya harus kerja gitu untuk adik-adik dan emak gue gitu. Dan disitulah gue tuh punya tekad untuk ke Malaysia karena pada waktu itu emak gue tuh belum punya rumah. Kita itu satu keluarga nggak punya rumah. Kita menumpang gitu. Menumpang guys, nggak punya rumah pada waktu itu. Disitulah gue memberanikan diri untuk ke Malaysia karena gue banyak dengar, banyak melihat dari teman-teman jiran-jiran yang ada di sini gitu. Ke Malaysia itu balik tuh pasti punya rumah. Ya alhamdulillah gitu. Disitulah gue memberanikan diri dengan tekad yang penuh dengan semangat. Gue memberanikan diri untuk datang ke Malaysia pada waktu itu. Alhamdulillah gue datang ke sana. Ya menurut gue itu sambutannya sangat baik. Karena setelah gue beberapa bulan di sana gue banyak kenalan. Gue pernah cerita sebenarnya, awal mula gue datang ke sana. Pas datang ke sana itu yang nolong gue siapa, itu banyak cerita lah sebenarnya. Tapi yang nolong gue tuh sekarang sudah meninggal, sudah wafat. Beliau orang baik, beliau yang menolong saya, yang memberikan semangat saya. Beliau sekarang udah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Beliau tuh yang hantar saya pergi mana-mana, yang hantar saya tahu Malaysia itu seperti apa, orang Melayu. Beliau tinggal di Puchong. Gue pernah ceritain tuh siapa orangnya tuh. Beliau ini tinggal di Puchong Kinara. Gue pernah sampai ke rumahnya dan gue pernah nge-vlog ke sana. Ada videonya. Dan disitulah gue tuh mulai bekerja di sana. Terus berapa tahun di sana, 2 tahun habis kontrak gue pulang ke Indonesia. Gue pulang ke sini, alhamdulillah dapat rumah ini. Karena ada pertanyaan tuh di komentar, kenapa enggak ambil rumah di yang enggak kena longsor tanah. Gini guys, pada waktu itu gue tuh kan 2 tahun kerja. Di sisi lain gue harus menghidupi adik dan emak gitu. Adik gue 2, emak dengan emak gitu. Dan di sisi lain gue harus kumpulkan duit untuk punya rumah gitu. Dan kebetulan rumah ini tuh murah dijualnya dulu gitu. Jadi kalau gue beli di tempat lain yang nggak ada longsor, maksudnya yang tanahnya nggak gini, tanahnya rata, itu agak mahal gitu. Jadi gue nggak mampu pada waktu itu karena yang difikirkan dalam pikiran gue tuh, masa iya gue hanya beli rumah aja terus nggak menikmati rumah dengan keluarga gitu. Apakah ia nggak beli isinya, kan nggak mungkin habiskan sekaligus uangnya gitu kan. Jadi disitulah gue tuh memutuskan untuk membeli rumah ini karena pada waktu itu ya cukup murah lah gitu ya. Dan gue beli rumah ini meskipun nggak ada isinya, cuman bisa beli kasur, beli tilam gitu ya untuk tidur adik dengan emak gitu. Alhamdulillah Allah masih sayang dengan keluarga saya. Dan disitulah gue tuh berapa bulan di sini, 3 bulan kalau nggak salah. Habis itu balik lagi ke Malaysia dengan cari majikan baru. Waktu yang pertama tuh yang kerja restoran. Gue pernah cerita itu semuanya. Habis itu balik lagi kerja restoran lagi beberapa bulan. Saya balik lagi ke sini karena adik saya sakit, yang nomor 3 itu sakit. Dan gue singkat aja kenapa gue bertahun-tahun balik ke Malaysia, datang bertahun-tahun. Enggak, kalau dihitung tahunnya ya, gue tuh banyak tahun di Malaysia. Kenapa gue enggak punya apa-apa? Ya alhamdulillah, gue bukan memungkiri nikmat Tuhan ya. Ini komentar dari orang ya. Ini gue jawab. Gue tuh biaya adik dari kecil sampai adik saya yang 2 nih lulus daripada pondok. Yang sekarang tinggal 1. Yang nomor 2 sudah bersuami, sudah berkeluarga, punya anak 2. Itu sudah lulus pondok. Alhamdulillah.
Allah masih sayang saya dengan keluarga saya. Itu adalah cita-cita saya. Yang pengen gue ceritain adalah gue tuh nggak pernah punya angan-angan, nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi kaya. Niat saya merantau, niat saya cari uang, itu tujuannya yang pertama dulu itu ya cuma pengen adik-adik saya tidak sama dengan saya. Adik-adik saya tidak sama dengan saya. Saya ini sekolah nggak inilah cuman sampai SD. Jadi gue nggak pengen adik-adik saya tuh macam saya. Itulah kenapa saya bertekad untuk adik-adik saya tuh karena perempuan. Jadi saya masukkan ke pondok. Orang tua saya pun setuju untuk adik masuk ke pondok pesantren. Disitulah adik saya tuh di pondok itu sampai lulus. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 masih belum lulus. Ini masih beberapa tahun lagi untuk lulus. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih bisa membiayai adik saya. Itulah alasannya. Dan sekarang ditambah lagi anak 2 orang, 3 orang sudah anak-anak saya. Yang ada di sini 2, yang ada di Malaysia 1. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan, memberikan rezeki yang halal. Alhamdulillah Allah memberikan semuanya sama saya gitu. Alhamdulillah itu. Jadi gue bukan, ini gue jawab ya, bukan gue nggak dapat apa-apa. Ini sudah lebih daripada apa-apa. Ini sudah lebih daripada apa-apa. Karena bagi saya harta yang berlimpah tanpa ilmu agama itu nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah adik-adik saya cuma satu yang saya takutkan. Kalau saya tidak berhasil mendidik adik-adik saya dan anak-anak saya dalam agama, urusan agama. Itu yang saya takutkan. Gue gak pernah takut untuk jadi orang miskin karena menyekolahkan adik saya, memondokkan adik saya. Gue gak pernah takut. Gue gak pernah takut untuk jadi orang miskin. Asalkan adik-adik saya bisa tahu agama, paham agama. Anak-anak saya tahu agama, paham agama. Karena itu tujuan utama saya. Kalau masalah kemewahan, punya rumah, punya mobil, punya apa itu adalah bonus dari Allah. Bonus dari Allah. Dapat saya syukuri, nggak dapat saya bersyukur. Itu artinya Allah semuanya sayang. Kalau nggak dapat pun Allah sayang saya. Kalau dapat pun Allah itu sayang saya. Seperti itulah. Dalam hati saya itu seperti itu guys gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah support. Terima kasih semuanya. Jadi ini sedikit cerita kenapa saya ke Malaysia dan kenapa saya nggak bertahun-tahun di Malaysia tapi tak jadi orang kaya gitulah ya, nggak punya apa-apa gitu. Ya itu jawaban saya. Mudah-mudahan ini memuaskan hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.